boleh cek sama semua orang yang berada di dalam proses itu. Ketika reshuffle itu ada, saya bilang alhamdulillah. Kenapa? Saya yakin betul Allah punya rencana yang sempurna. Dan pasti ada hikmah yang besar di balik reshuffle ini. Okay. Tapi hikmah itu nggak pernah datang kemarin. Hikmah selalu datangnya besok. Ya. Jadi pada waktu itu tunggu aja dah hikmahnya apa. Jadi 27 Juli reshuffle, 23 September, 2 bulan kemudian saya dicalonkan jadi gubernur. Dicalonkan atau mencalonkan? Dicalonkan. Oh, berarti diminta? Ya. Mas Anies diminta bukan menyodorkan diri, gue pengen jadi gubernur. Enggak, gimana kita nyedorin diri? Partai nggak ada, uang nggak ada. Mau dari mana kita minta? Yang minta siapa, Mas? Ada ceritanya nih. Nah, oke, kita dengerin ceritanya. Oke, kita dengerin ceritanya nih. Mas Anies. Ya, kan? Kita kan bukan anak kecil lagi, Mas Anies ya. Diceritakan aja lah. Panjangnya apa singkatnya? Singkat aja ya. Iya, terserah Mas Anies. Panjang. Panjang ya, panjang boleh. Kita sediakan waktu sepanjang-panjangnya. Iya, jadi pertama kali itu saya jadi gini ceritanya nih. Saya berhenti 27 Juli. Kemudian saya bilang kepada kementerian, tolong kabari ke New York karena akhir September, tanggal 23 September, saya dijadwalkan berbicara di New York. Ada sidang umum PBB yang ada side event bicara pendidikan, saya keynote speaker di situ. Kapasitas Menteri Pendidikan Indonesia. Ya, Oke, ya. Nah, karena saya udah nggak jadi Mendikbud, jadi saya bilang supaya kabari ke sana, saya udah nggak jadi Mendikbud. Ya. Supaya kenapa? Karena komitmen udah bulan Januari. Ya. Bayangin Januari untuk September, Juli saya nggak jadi, nggak lagi menteri. Ya. Dikabarin ke sana, nggak taunya jawaban dari sana, undangannya tetap untuk Anies. Jadi saya tetap diundang. Ya. Saya udah nggak jadi menteri lagi. Ya udah kalau gitu, saya senang tuh. Saya bilang berangkat ke New York. Mau berangkat. Nah, jadi udah itu kan, jadi saya siap-siap. Ya. Nah, di sekitar Agustus, saya lupa ya kapan, sekitar Agustus tuh, saya dapat telepon dari seseorang yang minta ketemu. Waktu itu, ketika ketemu Pak Aksa Mahmud. Ya. Saya ketemu beliau hari Jumat tuh, Jumat siang. Terus Pak Aksa cerita, Mas Anies tadi pagi kami itu ada sholat tahajud di Masjid Sunda Kelapa. Pada selesai tahajud, nunggu subuh, pada dudukan di situ. Terus saat dudukan pada ngobrol, ini siapa ya calon gubernur lawannya Pak Basuki. Nah, obrolan-obrolan di situ, kesimpulan mereka cari aja salah satu dari yang di reshuffle. Terus kesimpulannya, mungkin si Anies tuh. Jadi saya dikontak. Waktu saya dikontak, saya bilang, wah Pak, saya belum pernah kepikir. Sama sekali nggak kepikir. Iya. Jakarta gitu. Apa, belum pernah kebayang. Jadi waktu itu saya bilang, Pak boleh nggak saya mikir dulu nih. Karena it's never on my plan. Iya. Nggak pernah lah kebayang gitu. Terus kata itu, ya boleh lah. Saya cuma mau tanya sama ibu sebetulnya. Ibu sama istri saya. Ibu, ini ada tawaran begini, gimana nih? Kalau ibu ridho, bismillah. Kalau ibu nggak ridho, saya nggak mau nih. Ini kan bukan sesuatu yang kebayang lah dalam rute. Apalagi udah kebayang tuh Jakarta. Pak Basukinya kuat sekali, angkanya tinggi, terus populer. Waktu itu kebayang tuh. Wah, ini nggak sederhana lah gitu. Nah, saya ngomong sama ibu. Kata ibu, bapaknya gitu, Anies kalau ini kepengenan Anies nggak usah. Tapi kalau Anies diminta, bismillah. Dah, saya belum jawab tuh. Iya. Gak lama kemudian ditanya lagi, saya bilang jawaban gitu. Nah, September awal, saya kena demam berdarah, Mas. Oke. Demam berdarah. Kemudian dirawat di rumah sakit. Nah, pas saya dirawat di rumah sakit itulah, ketua partai itu datang ke rumah sakit nih, saya lagi diinfus demam berdarah. Ditanyain bersedia apa enggak jadi calon gubernur. Terus angka saya disurvei, angkanya ada. Jadi sama sekali saya ini tidak terlibat, rapat nggak ikut, anggota partainya juga bukan. Kemudian, tapi angka surveinya ada di situ. Iya.
Singkat cerita, menjelang pendaftaran itu tanggal 23, saya juga tidak tahu persis bagaimana proses di dalam. Siapa yang karena banyak versi. Siapa yang mengusulkan, siapa yang membahasnya. Karena saya nggak ikut dalam rapatnya, jadi saya nggak tahu. Ada yang bilang si A, ada yang bilang si B, ada yang bilang si C. Dan kepada semuanya, mudah-mudahan jadi catatan amal soleh tuh. Bahwa ini untuk kebaikan kita semua. Saya apresiasi aja semuanya. Saya tidak tahu sesungguhnya proses di dalam itu seperti apa, karena saya nggak ikut. Malamnya Jumat besok pendaftaran, saya dipanggil. Nah, ada satu peristiwa, Mas. Karena saya digigit nyamuk itu, maka saya nggak jadi pergi ke New York. Oke. Karena demam berdarah, sama dokter nggak boleh penerbangan jauh. Kalau terbang sejam 2 jam masih nggak apa-apa. Tapi kalau ke New York itu 20 jam. Sampai itu belasan jam, 20 jam gitu. Not recommended. Jadi saya berada di Jakarta. Tanggal 23 September yang harusnya saya di New York, itulah tanggal pendaftaran ke KPU hari terakhir. Oke? Kayak udah diatur ya. Jadi, saya bilang gini, kalau Allah tidak kirimkan satu nyamuk itu, saya nggak lagi di Jakarta. Besok ada nyamuk gua nggak bunuh dah. Kalau nggak ada nyamuk itu saya nggak di Jakarta. Iya. Nggak di Jakarta, betul-betul nggak di Jakarta. Jadi kalau itu saya nonton aja di New York. Iya. Nah, saya kena nyamuk, saya di sini. Kemudian malam-malam saya ditelepon, diminta datang ke tempat Pak Prabowo, yang Pak Prabowo bilang itu, datang ke rumahnya. Saya dipanggil datang ke situ. Saya nggak ikut rapat, dan saya juga nggak tahu proses di dalamnya gimana tuh sampai di ujungnya. Ada banyak versi lah. Dan ini pertemuan pertama kali dengan tim itu berarti? Ya. Wah. Dan saya waktu itu bekas juru bicaranya Pak Jokowi, kebayang kan? Datang ke situ, bekas juru bicara Pak Jokowi. Pak Prabowo waktu itu bilang, buat saya yang penting adalah kita harus menyelamatkan Jakarta. Kita harus mengembalikan Jakarta, jangan sampai retak, pecah waktu itu. Dan ingin agar beliau merasa bahwa kepemimpinan itu terjadi karena beliau yang mengusulkan di tahun 2012. Ya. Dan dalam perjalanannya beliau merasa ini tidak tepat, harus diganti. Karena saya yang dulu mengusulkan, maka saya pula yang harus bisa menggantikan. Dan siapapun itu, yang penting bisa menggantikan. Dan itu yang beliau sampaikan. Ya. Jadi, tapi prosesnya bagaimana, banyak versi di situ. Saya nggak berani mengutip karena nggak tahu mana yang paling sahih. Iya. Tapi faktanya saya ditelepon. Suasananya pada saat itu terasa nggak ada yang nolak sebenarnya gitu kan, memang ambil dari kandang musuh istilahnya ini. Iya, ada. Ada juga. Ada. Terasa. Terus gimana tuh ngeresponnya, Mas? Ada di suasana yang seperti itu. Ya, saya rasa gini, kepentingan kita bersama waktu itu, saya termasuk yang berpandangan, Mas, bahwa di Jakarta ini harus tenang, teduh. Kemajuan harus terjadi. Tapi menjadi gubernur di Jakarta itu bukan hanya menjalankan program pemerintah, tapi menjaga kerukunan, keteduhan, kenyamanan, ketenangan. Karena stabilitas kota ini berdampak pada stabilitas nasional. Kalau Jakarta tenang, Indonesia tenang. Jakarta tegang, Indonesia tegang. Nah, gubernur itu bukan hanya bikin program berjalan, bukan hanya memerangi korupsi, bukan hanya memastikan bahwa anggaran terserap, tapi gubernur harus menciptakan suasana yang tenang teduh, yang tidak konfliktual. Saya memandang pada waktu itu kepemimpinan tidak menghadirkan suasana tenang. Perasaan konflik itu terjadi karena berbagai macam statement. Saya nggak usah perpanjang, nanti jadi kembali ke sana lagi. Tapi saya termasuk berpandangan bahwa kepemimpinan yang di Jakarta harus hadir adalah kepemimpinan yang mempersatukan, kepemimpinan yang menjangkau semua, yang merangkul semuanya. Dan itu yang kemudian menjadi pegangan saya. Jadi itu harus berubah, nggak bisa begini. Nah, saya kemudian dapat tugas, jadi saya jalani tugas itu. Alhamdulillah selesai, dan alhamdulillah 5 tahun ini Jakarta tenang, teduh, damai, suasana kebersamaan ada. Iya, berjalan gubernur, selesai sampai ke capres diminta atau gimana lagi ceritanya, Mas? Iya, sama juga. Diminta juga ini? Saya diundang. Udah ada kepikiran belum setelah, jadi gubernur kelar, gue mau jadi presiden dah? Gini, namanya muncul dalam survei, jadi gimana nggak kepikiran? Oke. Iya kan? Iya. Kalau dulu ketika jadi gubernur, saya nggak kebayang.
Tapi ketika bertugas di Gubernur Jakarta, ya namanya muncul di survei. Tapi apakah kita memiliki akses untuk mengusulkan diri, mencalonkan? Gimana? Saya ini posisinya non partai, ya. bekal juga nggak ada. Jadi saya bersyukur diberikan kepercayaan oleh Pak Surya Paloh, oleh Partai Nasdem untuk menjadi pembawa obor cita-cita perubahan. Karena itu dititipkan kepada saya sebagai sebuah kepercayaan. Ya. Yang saya sendiri tidak menyampaikan pendaftaran, aspirasi, kan tidak. Ini musyawarahnya dilakukan secara internal, lalu diputuskan untuk saya dicalonkan, dan saya menerima ini sebagai sebuah kepercayaan. Saya ingin jaga kepercayaan ini baik-baik. Dan Pak Surya Paloh, Partai Nasdem yang memulai ini semua menanggung konsekuensi yang tidak sederhana ketika memilih untuk mengusung gagasan perubahan dan mengusung Gubernur Jakarta pada waktu itu. Kita semua tahulah apa yang kemudian terjadi. Dan saya justru malah melihat inilah keseriusan untuk membawa perubahan di Republik ini, dan saya ingin seriusi itu. Ya.